Ini bukan fardu kifayah. Kalau jawabin satu lain gugur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa al-mawdu'i wa Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da amma ba'du. Yang sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Muhammad, yang sama kita hormati Ustaz Samsuri, yang sama kita hormati Ustaz Jamil. Ustaz Jamil Ustaz ya. Kita hormatkan Ustaz. Yang sama kita hormati Ustaz Arifin, yang sama kita hormati Sohibul Bait Mang Nanda, Mang Mat Nasir atau Mang Hakim, beserta keluarga jamaah Bani Haji Jeman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi ngomong jangan ngomong dulu. Hello. Saya disuruh ngomong lagi. Ntar ibu ini kemana nih? Kita ngomong bareng-bareng aja dah kayak di pasar. Ya. Kalau di pasar kan enak ya. Kita bagi ilmu, saya nggak lama, paling juga 1 jam setengah. Ya, nggak lama, paling 1 jam. Yang baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara haul, diajarkan tidak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya diajarin. Jawabannya diajarin. Apa diajarkannya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Siti Khadijah di hari wafatnya, beliau potong kambing, kambingnya dibagi-bagi. Siapa lagi dan para sahabat-sahabat lain ketika meninggal dunia, hari meninggalnya dipotongin sama Rasulullah dimasakin, kemudian dibagi-bagikan. Bukan begini acaranya, bukan. Ya, kalau Rasulullah dipotongin kemudian dibagi-bagi. Dalam rangka apa? Mengingat kebaikan-kebaikan. Ya. Dalam rangka mengingat kebaikan-kebaikan. Jadi haul itu bukan memperingati kematian. Kematian jangan diberikatin. Kecuali 17 Agustus. Haul itu mengingatkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang telah meninggal dunia. Ahsinu mautakum, ceritain kebaikan-kebaikannya. Dengan kebaikan-kebaikan itu maka melahirkan banyak rezeki. Kalau buat kita mah ngeluarin kopi pagi-pagi gue sayang masih orang. Tetangga kita ajak ngopi nih. Saya ada ngopi, ngopi dulu ya, kan gue punya sarapan nih. Sayang kita ngajak tetangga mah. Tapi kalau almarhum luar biasa nih. Ini baru makanan begini, tadi keluarin lagi makanan yang enak-enak. Kalau yang belum meninggal begitu. Buat kita mah kadang-kadang kita beli. Kita sayang. Ini kalau ya, dia mau ya kalau saya nyampe salah kan maaf. Ini memang ada dasarnya. Apa pelajarannya? Ini kumpulan-kumpulan kalau begini mah judulnya. Intinya pelajaran yang kita ambil kalau haul, ingat-ingat waktu orang yang kita sayangi, yang kita hormati, yang kita muliakan meninggalnya kapan. Emak kita ninggalin apa nih? Ingat-ingat di hari itu kita punya duit 2.000, ya kita sedekah 2.000 kita kasih. Itu cara Rasulullah. Karena nih orang tua anaknya banyak, di hari meninggalnya ingetin hari meninggalnya. Kapan dia meninggal? Yang satu ngasih ke masjid, yang satu ngasih saudara, tetangga dan saudaranya. Dia niatin. Niatnya apa?
menghaulkan atau mengingatkan kebaikan-kebaikan orang tua. Dulu mak gua begini, baik banget sama orang, nggak boleh ingat orang susah. Makanya nih dia meninggal nih, gua mencari orang, gua mau kasih. Maksud kalau bahasa saya begini ya, bahasanya gini supaya dipahamin aja. Ini haul. Kalau rangkaian kumpulan-kumpulan begini, nama ini kumpulan-kumpulan memperingatinya. Tapi intinya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika dimana orang yang kita haulkan itu meninggal dunia, hari itu yang kita ingat-ingatin. Bagaimana sih dalam diri kita? Diri kita itu ada dua. Ada ruh, ada jasad. Kalau jasad, ijazah ajaluhum, di jasad nih, selesai udah. Kalau ajalnya sampai, jasadnya bisa, tapi ruhnya nggak bisa. Ruhnya hidup, ruh kita hidup nih, ruh kita hidup. Kapan ruh bisa dibebaskan dari azab kubur? Percaya nggak sama azab kubur? Kalau nggak percaya, mati sekarang, bangun lagi dikubur. Gampang. Kenapa? Penjelasan azab kubur itu ada. Kapan ketika manusia itu dibebaskan dari azab kubur? Pada malam Jumat dan hari Jumat. Itu Sayyidil Ayyam, hari yang sangat dimuliakan, ya. Jadi hari itu ada 3 dimulai. Yang pertama hari Jumat, yang kedua Idul Fitri, yang ketiga Idul Adha. Orang yang meninggal tuh nungguin hari Jumat, nungguin hari Jumat. Dilepas apa? Dilepas ruhnya, dilihat kahalinya. Walaupun kita tinggalnya kontrak di sini, pindah di Solo, lu tetap tahu. Walaupun sekarang nih kita tinggalnya di Indonesia, kita pindah ke Amerika, lu udah sampai. Rumah sampai. Lu tahu. Ruh yang meninggal tuh tahu. Dilepas tuh malam Jumat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang nyuruh il ahli. Kau lihat ahli mulai ngapain? Kau lihat ahli mulai ngapain? Di malam Jumat. Makanya malam Jumat itu malam yang sangat mustajabah. Amal-amal itu dilipat ganda. Kenapa? Malam itu ruh orang-orang tua kita yang meninggal dunia, Allah lepas suruh niat ahlinya. Apa pelajarannya yang bisa kita ambil? Pelajarannya adalah orang tua kita yang sudah meninggal, ruhnya tidak pernah lepas dengan perbuatan kita yang ada di dunia. Jangan berkata di udah mati bodoh amat, ya bisa gitu. Yang mati bagaimana yang hidup? Yang mati bagaimana yang hidup? Kalau anak-anaknya baik semuanya, soleh semuanya, malam Jumat dia kumpul, dia baca tahlil, dia baca surah Yasin, dia baca tahlil, dia zikir, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tasabbah, senyum tuh ruhnya kembali dengan nyaman. Tapi kalau dia kembali ke ahlinya, yang satu lagi ribut, yang satu lagi begini, yang satu lagi di kafe, apa kata ruhnya? La'allak halaka ya Allah, la'anatullah ya Allah, laknat keturunan saya. Hidup itu makin susah bukan karena itu, tapi karena kita. Kenapa dong? Karena kita nggak pernah bersyukur kepada yang ngadain kita. Siapa yang ngadain kita? Allah Subhanahu. Itu siapa? Bapak dan ibu. Kita lupa sama dia. Nenek-nenek gitu. Malam Jumat kita anak-anak tanya di kamp. Lagi anak muda luar biasa. Ya, alam masjid lengkap sama KPKP tempat mobil luar biasa. Itu yang kerjanya Yahudi. Kerjanya Yahudi. Bagaimana orang Islam lupa sama Allah di malam itu? Dia jadi begitu. Nah, malam itu dia lihat nih ahlinya.
Lihat nih ahlinya nih. Kalau yang lagi berdoa senyum, berarti dia pulang oleh. Kalau yang keluarganya rada-rada, saya nggak bisa baca apa-apaan, duduk baca Fatihah, duduk baca Subhanallah, niatin buat orang tua. Kalau nggak bisa baca Yas, apa yang kita bisa kita baca. Saya mau buru-buru baca bahasa ini, saya bisanya Bismillah doang, baca tuh Bismillah. Niatin buat orang tua. Kenapa bisa dapat pahala? Karena sebagian daripada Al-Quran. Gampang. Yang kagak bisa mah kagak mau. Bisa kok alasannya ini itu. Udah emang kagak. Enggak dem. Jadi lihat ahlinya. Ngapain? Kalau ahlinya pada kacau, pada berantem, ada nggak pada akur, tuh kerun nangis tuh. Kerudunan bukannya diberikan minta sama Allah keberkahan keturunannya, disuruh hancurin, disuruh rata. Bab kedua tadi tentang ini kita berbagi ilmu nih, ya. Kita tentang ini. Oleh karenanya pelajaran yang kita ambil, kalau kita sayang orang tua, baik-baik hidup di dunia, akur sama orang, ya akur sama saudara. Karena kita kalau emang bagiannya segitu kita bagi rata. Kalau bagiannya segolong berarti gedean dik. Kalau bagiannya dikit emang dikit. Nafsu kita kadang-kadang yang ke rumah lah. Pengennya banyak gue. Pengennya banyak bang. Nah ini jangan ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keturunannya daripada Bang Haji Jeman kita ada 4 kalau nggak salah ini. 4 masih ya? 4. Ada 4. Ini Mamang Afan, Mamang Gani, 5. Masih ada 5. Siapa lagi itu? Mamang Air, astagfirullahaladzim. Ini kan nggak kelihatan. Dewan Air, Waboni, Wa'aro, Mang Ahmad, Mang. Alhamdulillah masih ada. Kalau saya dari Baba, Haji Neman udah ketemu deh. Habis deh. Ya, habis. Nah ini, makanya apa kewajibannya? Udah, kewajibannya mamang-mamang yang ada, bagaimana ngumpulin kita. Ya. Bagian ketiga, ya Allah Subhanahu wa taala. Haul itu nggak lepas dari kematian. Ini bahasnya serem. Tapi orang Arab kagak mikirin mati. Orang Arab kagak takut mati. Itu bahasnya serem. Kalau udah mati udah habis. Ya. Diceritakan kalau orang mau mati, yang pertama malaikat rizki datang ke kita. Ya bulan, assalamualaikum ya bulan. Bahasanya begitu. Aku datang diberitakan Allah Subhanahu wa taala mencabut rezekimu. Malaikat pertama. Malaikat yang kedua datang, ya bulan. Aku diutus sama Allah Subhanahu wa taala mencabut rasamu. Hati-hati rasanya. Kalau udah nggak pengen makan, nggak pengen ini sebagian dunia, rasa makan kita, rasa pengen minum kita habis. Dicabut sama malaikat. Artinya kalau orang udah meninggal nggak mau makan, nggak mau minum. Hati-hati kita kalau yang nggak mau makan, nggak mau. Udah dikit lagi. Makan aja. Kalau masih mau makan, berarti malaikat belum ngambil rasa makan kita dan rasa minum kita. Yang ketiga, setiap hari kita diintai. Malaikat yang ketiga, Allah perintahkan ngambil ruh kita. Makanya orang sehat banyak yang mati, orang sakit banyak yang lama matinya. Kenapa? Malaikat belum disuruh tuh. Maaf ya. Tunggu lagi.
Berarti malaikat belum diutus, ya malaikat itu belum diutus. Apa pelajarannya? Pelajaran yang kita ambil adalah senantiasa kita selalu berbuat baik. Ketika malaikat sudah mengambil berarti kita sudah siap. Ya, berarti kita sudah siap. Yang terakhir, ya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, orang hidup itu dilihat bukan waktu hidupnya. Hello, dikit lagi Bu, dikit, lah dengerin lah, dengerin lah, la ilaha illallah. Ya Ustaz mau ya karena emang keluarga semua Ustaz ya. Jadi kita giniin aja. Kalau disuruh begini nggak didengerin, manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Ya, lupa ada ngomong apa terakhir itu. Lupa jadinya bang ya, gara-gara ini. Jadi lupa jadinya bang. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir. Marilah senantiasa kita jaga diri kita. Kita jaga ahli kita, jaga anak-anak kita. Yang kita pikirin bukannya itu, tapi kita pikirin bagaimana besok kita mati. Orang itu dilihat bukan waktu hidupnya, tapi bagaimana ketika dia meninggal dulu. Kalau ketika dia meninggal dunia banyak orang soleh yang datang, banyak yang doain, yakin. Tapi ketika dia hidupnya meninggal dunianya, walaupun di dunianya dia begini-begini, tapi ketika dia meninggal, gak banyak orang yang datang, berarti tidak baik. Pokoknya bagaimana kita hidup kita. Ya, sekali lagi, mari kita isi kehidupan kita dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan peringatan-peringatan seperti ini adalah mengingatkan kematian kita. Karena yakin dan yakinnya bahwa kita pasti mati. Yang menjadi masalah adalah mati kita bawa apa? Itu yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah kita bawa mati kita bawa apa? Karena mati itu nggak pernah tahu. Ya, kalau udah tua udah bonus. Waman tidak bonus Waman. Ya. Waman udah bonus. Harusnya ada yang di dulu dah. Lah bonus Pak. Apa fungsinya? Doain cucu, doain anak. Iya, sholat duha, kantor di jalan di sana Bung ya. Wah, sholat duha kantor. Dan terbaik ngasih Pak. Tapi kalau Wadani udah aman, dia udah punya masjid. Wadani udah aman. Ya, sekarang mau ngapain lagi coba Pak? Ngapain lagi coba? Cucu udah baik. Dan tinggal kita berdoa buat cucu. Kenapa orang-orang dulu cucunya pada hebat? Karena orang tuanya hebat. Kakeknya yang doain. Doain tuh. Maaf ya Pak ya. Maaf ya. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila kita baca Fatihah yang pertama. Kita doakan buat kita waro dan Mama Anjing yang besok